Oke, sudah Bu. Aman Oke, semuanya. silakan. Baik, disilahkan untuk ditampilkan dulu PPT-nya in case nanti ada kendala sebelum kita mulai. Oke, manajemen waktu sudah siap ya, Bu? Oke, sudah. Ya, silakan 20 menit ke depan layar untuk Ibu Dian, silakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sehari ini? Semuanya sehat? Sehat-sehat, Bu. Alhamdulillah, sehat Ibu. Sehat, Bu. Oke, selamat datang kembali ya di semester yang baru. Sekarang kita sudah masuk di semester 4. Di pertemuan pertama dengan saya, kembali lagi kalian akan berjumpa dengan saya di mata kuliah ini, di mata kuliah farmakoterapi, sistem endokrin, dan juga kardiovaskular. Gimana nilai IPK-nya semester 3 kemarin? Aman semuanya? Anjlok Bu. Anjlok ya ampun. Kenapa Heru? Berapa IPK-nya Heru? Kemarin cuma dapat 3,28 Bu. Walah, segitu anjlok ya. Emang sebelumnya berapa IPK-nya? Kemarin 3,92 Bu. Oh iya, makanya dikurang-kurangin organisasinya ya Heru ya. Siap Bu, terima kasih. Ketua Hima tuh emang gitu, biasanya suka lupa sama tugas-tugas kuliahnya. Oke, mudah-mudahan semuanya IPK-nya tetap bertahan, tetap ditingkatkan kalau bisa malah ya, gitu. Oke, baik. Kita mulai sebelum kita masuk ke materi pertama. Saya akan seperti biasa di pertemuan pertama kita akan melakukan kontrak kuliah dulu. Untuk kontrak kuliahnya, peraturannya masih sama seperti mata kuliah dengan saya di semester-semester sebelumnya. Kemudian masih ingat semua untuk kontrak kuliahnya? Peraturannya dengan saya ketika kuliah seperti apa? Lupa Bu. Oh, lupa. Oke, saya ingatkan kalau lupa ya. Oke, yang pertama untuk yang laki-laki, saya harapkan untuk duduk di barisan depan. Kemudian untuk peraturan yang kedua, untuk toleransi keterlambatan itu dari saya 10 menit. Lebih dari itu nanti silakan kalian meninggalkan kelas. Begitu juga sebaliknya dengan saya, apabila saya 10 menit terlambat untuk kuliah, tanpa saya konfirmasi dengan si pennya, itu nanti silakan kalian untuk meninggalkan kelas, artinya kuliah dengan saya itu kosong ya, seperti itu. Oke, untuk kontrak sudah jelas ya, nanti ada komponennya tugas, UTS, dengan saya nanti juga ada kuis. Oke, sebelum kita masuk ke materi, saya akan sampaikan dulu RPS atau rancangan pembelajaran semester kita selama 1 semester ini pada mata kuliah farmakoterapi, sistem endokrin, dan juga kardiovaskular. Oke, saya tampilkan dulu untuk RPS. Sebenarnya RPS ini juga sudah saya masukkan di dalam e-learning. Semuanya sudah mendaftar di kursus e-learning saya. Tadi malam sudah saya infokan ya untuk segera mendaftar. Ya, Batas Bu. terakhir pendaftaran kursus e-learning saya itu nanti di jam 12 siang. Oke, ini saya akan sampaikan sedikit mengenai RPS kita di selama 1 semester ini. Mata kuliah ini adalah mata kuliah farmakoterapi sistem endokrin dan kardiovaskular dengan kode mata kuliah FRS 442. Ini merupakan mata kuliah wajib prodi dan juga salah satu mata kuliah prasyarat, sama seperti di mata kuliah farmakoterapi sistem pernafasan, pencernaan dan juga saraf, dan juga infeksi, kanker, dan juga muskuloskeletal. Di mata kuliah ini seperti biasa saya akan berkolaborasi dengan Ibu Yona. Kemudian untuk capaian pembelajaran di mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu untuk menjabarkan penata terapi dari gangguan-gangguan sistem endokrin dan juga kardiovaskular, serta mampu untuk menerapkan konseling untuk pasien, serta menganalisa hal-hal yang dapat mempengaruhi keberhasilan terapi. Baik, untuk dalam 1 semester ini dengan saya dari pertemuan pertama hingga pertemuan ke-8 nanti pertemuan ke-7 nanti itu kita akan membahas mengenai khusus untuk farmakoterapi endokrin, kemudian untuk pertemuan ke-9 sampai ke-15 akan dilanjutkan dengan Bu Yona, itu akan membahas farmakoterapi kardiovaskular. Oke, untuk di bagian saya, untuk di farmakoterapi endokrin itu nanti kita akan membahas mengenai penyakit diabetes mellitus,
kemudian penyakit gangguan tiroid, penyakit Cushing syndrome, ada penyakit Addison disease, dan juga sindrom Cone. Nanti terakhir di pertemuan ke-8 kita akan UTS. Kemudian untuk di kardiovaskular itu nanti akan membahas mengenai aritmia, lalu ada tromboemboli, ada hipertensi, ada infak miokard, gagal jantung, dan juga angina pectoris. Oke, untuk lebih lengkapnya nanti RPS ini bisa kalian lihat sendiri di e-learning ya, sudah saya share. Oke, baik. Ada yang ingin ditanyakan dulu untuk RPS dan juga kontrak kuliahnya? Cukup jelas ya Cukup, Bu. semuanya? Bu. Oke, baik. Kita masuk ke materi pertama, itu farmakoterapi diabetes mellitus. Oke, sebelum masuk ini, ini silakan nanti silakan saya kasih waktu 1 menit untuk presensi terlebih dahulu ya. Karena ini juga salah satu komponen penilaian. Bu, Oke, baik. izin nggak bisa Semuanya masuk, sudah Bu. absen, semuanya hadir ya hari ini ya. Semangat. Oke, yang kalian tahu diabetes mellitus itu sebenarnya seperti apa sih penyakitnya? Mungkin ada di antara kalian yang keluarganya menderita diabetes, ada orang tuanya atau kakeknya. Menurut kalian seperti apa diabetes itu? Oke, silakan Heru. Apa Heru? Diabetes Heru? Izin Ibu, sepemahaman saya karena nenek saya kebetulan kemarin diabetes. Diabetes itu kalau kata orang-orang di sekeliling kami, Bu, bahwa itu adalah kencing manis gitu, Bu. Nah, diakibatkan pankreas yang tidak bisa bekerja dengan baik, Bu. Kemudian karena pankreas yang tidak bisa bekerja dengan baik, dia tidak bisa menghasilkan insulin, mengakibatkan si insulinnya tadi tidak bisa menyerap gula dengan baik, Bu, sehingga terjadi kencing manis itu tadi atau diabetes. Oke, ya, terima kasih Heru ya. Sudah benar ya, kalau di masyarakat umum itu kita mengenalnya dengan nama itu kencing manis. Jadi sebenarnya diabetes mellitus itu apa sih? Jadi diabetes itu merupakan serangkaian gangguan metabolisme yang dia itu sifatnya kompleks dan juga kronis. Kemudian ada cirinya itu dia dikarakterisasi secara simptomatik dengan adanya intoleransi dari glukosa. Nah, semua pasien diabetes mellitus ini nanti pada akhirnya itu akan menunjukkan nih namanya intoleransi abnormalitas dari sekresi insulinnya. Nah, nanti juga akan berkembang menjadi komplikasi penyakit, baik itu komplikasinya ke makrovaskular maupun ke mikrovaskular. Nah, komplikasi makrovaskular itu apa? Jadi komplikasi makrovaskular itu adalah komplikasi yang mengenai penyakit-penyakit di sekitar vaskular kita. Contohnya itu ada penyakit jantung, kemudian ada bisa mengenai otak dan juga pembuluh darah. Kemudian untuk komplikasi yang mikrovaskular itu dia juga akan nanti mengenai organ-organ seperti mata dan juga ginjal. Makanya nanti ada komplikasi nanti dia ke kaki atau foot diabetik, kemudian juga nanti akan mengenai retina mata seperti itu. Nah, ini ada klasifikasi diabetes mellitus berdasarkan etiologinya ya. Ini saya ambil dari sumbernya Perkani 2021. Mungkin selama ini yang kita kenal itu hanya ada tipe diabetes itu diabetes tipe 1 dan diabetes tipe 2. Benar nggak? Yang kalian tahu selama ini ya kan? Nah, Betul, Bu. ternyata untuk diabetes mellitus ini dia ada 4 tipe. Yang pertama ada tipe 1, tipe 2, kemudian ada diabetes gestasional dan juga ada tipe spesifik yang berkaitan dengan penyebab lainnya. Oke, kita bahas satu persatu. Untuk yang tipe 1 itu merupakan destruksi sel beta pankreas, umumnya berhubungan dengan defisiensi insulin absolut. Dia kalau untuk tipe 1 ini dia belum bisa kita pastikan secara jelas penyebabnya seperti apa, tetapi ada beberapa referensi yang menyebutkan bahwa tipe 1 ini berkaitan dengan autoimun dan juga idiopatik. Nah, seperti yang disampaikan Heru di awal tadi, untuk tipe 1 ini dia memang karena sel beta pankreasnya itu sudah rusak. Jadi insulin itu tidak bisa diproduksi secara langsung di sel beta pankreas sehingga tubuh itu dia membutuhkan insulin dari luar. Kemudian untuk yang tipe 2 itu
Dia bervariasi, mulai yang dominan resistensi insulin disertai dengan defisiensi insulin relatif, sampai yang dominan defekasi sekresi insulin disertai dengan resistensi insulin. Jadi kalau untuk yang tipe 2 ini, dia sebenarnya sel beta pankreasnya itu tidak rusak, tapi dia tidak sensitif. Berkurangnya sensitivitas dari sel beta pankreasnya untuk menghasilkan insulin. Jadi sebenarnya insulin itu masih bisa bekerja tapi tidak bisa memproduksi secara maksimal seperti itu. Kemudian yang ketiga ada diabetes gestasional, merupakan diabetes yang didiagnosis pada trimester kedua atau ketiga kehamilan, di mana sebelum kehamilan itu tidak didapatkan diabetes. Jadi diabetesnya ini didapatkan ketika dia hamil pada trimester kedua dan trimester ketiga. Kemudian ada tipe spesifik yang berkaitan dengan penyebab lain, itu ada seperti sindrom diabetes monogenik atau disebut dengan diabetes neonatal, maturity onset diabetes of the young. Kemudian juga bisa disebabkan oleh penyakit eksokrin pankreas seperti fibrosis kistik dan juga pankreatitis, dan disebabkan oleh obat-obat atau zat kimia, misalnya penggunaan glukokortikoid pada terapi HIV/AIDS atau transplantasi organ. Jadi memang ada beberapa jenis obat-obatan yang bisa memicu terjadinya diabetes mellitus. Tadi seperti contohnya ada penggunaan glukokortikoid, atau mungkin yang adik-adik kenal selama ini, mungkin ada yang menggunakan dexamethasone, kemudian methylprednisolone itu apabila kita gunakan dalam jangka waktu yang panjang, itu lama-lama akan menyebabkan diabetes mellitus. Nah, kemudian ini untuk penegakan diagnosa, jadi sebelum dokter itu mendiagnosa seseorang menderita diabetes, itu akan dilakukan selain anamnesa, itu juga ada tes laboratorium darah. Nah, yang biasanya kita gunakan untuk mendiagnosa seseorang itu menderita diabetes atau tidak, itu dari nilai HbA1c dan glukosa darah puasanya. Untuk yang apabila dia sudah menderita diabetes, maka itu ketika dilakukan pemeriksaan HbA1c itu nilainya itu kurang dari 6,5. Kemudian glukosa darah puasanya itu lebih dari 126. Dan ini adalah glukosa puasa 2 jam setelah makan itu bisa lebih dari 200. Kemudian ada golongan prediabetes, itu apabila gula darah puasanya ketika dicek itu 100 sampai 125. Sedangkan untuk normalnya gula darah puasa kita itu berada di range 70 sampai 99 miligram per desiliter. Kemudian ini ada beberapa manifestasi klinik. Jadi sebenarnya tidak manifestasi klinik diabetes tipe 1 dan tipe 2 itu mirip. Jadi yang pertama ada polidipsia, kemudian ada poliuria, ada polifagia, kemudian ada cepat kelelahan, kemudian terjadi gatal-gatal pada kulit, dan juga berat badan itu bisa menurun secara drastis. Kemudian untuk yang manifestasi klinis diabetes tipe 2 itu gejalanya hampir sama dengan diabetes tipe 1, tetapi hampir tidak dirasakan gejalanya oleh si penderita. Kemudian penanganan itu biasanya baru dimulai ketika sudah komplikasinya itu sudah terjadi. Dan jadi tadi itu komplikasinya bisa berupa mikrovaskular ataupun makrovaskular dan juga neuropati. Kemudian untuk diabetes tipe 2 ini dia akan lebih mudah terkena infeksi. Oleh karena itu, ketika sudah mengalami luka atau infeksi itu, lukanya itu sukar untuk sembuh. Kemudian ini daya penglihatannya itu sudah memburuk, ini sudah masuk ke dalam komplikasinya. Dan umumnya pada penderita diabetes tipe 2 ini sudah mengalami komplikasi juga ke hipertensi, hiperdislipid, obesitas. Kemudian juga ke komplikasi pada pembuluh darah dan juga syaraf. Kemudian untuk penataksaan terapi diabetes, ini penataksaan diabetes mempunyai tujuan akhir untuk menurunkan morbilitas dan juga mortalitas dari diabetes. Yang secara spesifik ditujukan untuk mencapai 2 target utama. Yang pertama itu menjaga kadar glukosa plasma dalam kisaran normal, kemudian untuk mencegah atau meminimalkan kemungkinan terjadinya komplikasi diabetes. Nah, untuk terapi yang kita gunakan itu ada 2, terapi non-farmakologi dan juga terapi farmakologinya. Untuk terapi non-farmakologi itu bisa kita anjurkan kepada pasien untuk mengatur pola makan, kemudian pengaturan pola hidup, melakukan olahraga yang teratur, serta yang paling penting itu adalah pemantauan kadar glukosa secara teratur. Pada penderita diabetes itu sangat membutuhkan penyuluhan atau konseling pada penderita diabetes oleh para praktisi kesehatan, baik itu dokter, apoteker, ahli gizi, ataupun tenaga medis yang lain.
Nah, untuk terapi farmakologinya itu kita bisa menggunakan terapi insulin dan juga antidiabetik oral. Kapan digunakan insulin, kapan digunakan antidiabetik oral, ini akan kita bahas ya. Yang pertama untuk terapi insulin, ini biasanya penderita yang mendapatkan terapi insulin itu adalah pasien yang ketika HbA1c-nya itu diperiksa, itu melebihi 7,5% dan sudah menggunakan 1 atau 2 obat antidiabetes. Kemudian bisa juga ketika dia pertama kali periksa ke dokter itu nilai HbA1c-nya itu lebih dari 9%. Kemudian terjadi penurunan berat badan yang cepat, kemudian ada hiperglikemia berat yang disertai dengan ketosis, lalu dia gagal dengan kombinasi antidiabetik oral dengan dosis yang optimal, kemudian juga pada penderita diabetes gestasional yang tidak terkendali dengan perencanaan makan. Oke, ini cara pemberiannya insulin ini kalau kita mau mendapatkan efek yang cepat itu bisa di bagian perut ya. Ini efeknya akan cepat. Bisa juga kita suntikkan di bagian lengan, pantat ataupun juga bagian paha. Kemudian ini ada beberapa jenis insulin, ada insulin kerja singkat, itu onsetnya dimulai dari setengah jam, akan mencapai puncak kerjanya itu 1-4 jam, dan lama kerjanya itu 6-8 jam. Kemudian ada insulin masa kerja sedang, kemudian masa kerja sedang mulai sampai dengan cepat, dan juga masa kerja yang panjang. Kemudian ada beberapa catatan dalam penggunaan insulin, yaitu untuk tujuan terapi dosis insulin dinyatakan dalam dosis unit internasional atau UI. 1 UI ini merupakan jumlah yang diperlukan untuk menurunkan kadar gula darah kelinci sebanyak 45 mg/sen. Sediaan homogen human insulin mengandung 25-30 mg. Oke, kemudian ini yang kedua ada antidiabetes oral, ada beberapa golongan, yaitu untuk antidiabetes oral, yaitu obat yang meningkatkan sekresi insulin, bisa golongan sulfonylurea dan juga glinit atau turunan fenilalanin. Kemudian ada obat golongan sensitizer insulin, itu ada biguanid dan thiazolidine. Dan juga ada inhibitor katabolisme karbohidrat, antara lain ada inhibitor alfa glukosidase. Nah, ini adalah contoh obat-obat antidiabetes atau kita sebut juga dengan obat hipoglikemik oral. Dari golongan sulfonylurea itu contohnya ada gliburit atau glibenclamid, ada glipizid, ada glikazid, ada glimepirid, dan juga glikuidon. Nah, mekanisme kerjanya itu untuk merangsang sekresi insulin di kelenjar pankreas sehingga hanya efektif pada penderita diabetes yang sel-sel beta pankreasnya masih berfungsi dengan baik. Kemudian ada golongan meglitinid, itu ada contohnya repaglinid, kemudian ada turunan fenilalanin, contohnya natiglinid. Oke, ini untuk selanjutnya ada golongan biguanid, contohnya ada metformin, thiazolidinedione, ada juga inhibitor alfa glukosidase, contohnya ada acarbose. Nah, ini ada algoritma pengobatan diabetes mellitus tipe 2. Jadi pada awalnya itu kita akan memberikan terapi pengobatan itu dengan monoterapi jika HbA1c-nya itu saat diperiksa kurang dari 7,5%. Ini adalah golongan obat-obat yang biasa digunakan untuk monoterapi. Kemudian apabila HbA1c-nya ini belum mencapai target dalam 3 bulan, maka bisa diberikan kombinasi 2 obat dengan mekanisme yang berbeda. Kemudian apabila diperiksa kembali, nilai HbA1c-nya dalam 3 bulan itu juga belum mencapai target, bisa diberikan kombinasi 3 obat, dan juga bisa ditambahkan dengan insulin. Oke, kemudian seperti biasa ya, di farmakoterapi ini kita akan ada studi kasus yang bisa kalian kerjakan. Jadi kasusnya ini Amel 65 tahun, pasien laki-laki 65 tahun, dia mengeluhkan sakit kepala, kemudian penglihatannya kabur dan juga lelah. Kemudian kadar gula darahnya 100 mg per desiliter. Dia juga mempunyai food ulcer sejak 2 hari yang lalu, jadi bagaimana penataksanaan kasus di atas. Nah, nanti kalian bisa kerjakan, ini merupakan kasus individu ya, atau kasus mandiri. Jadi kalian bisa mengerjakan ini dengan metode swab seperti yang biasa sudah kita lakukan.
Dan juga kalian sertakan bagaimana terapi untuk kasus ini. Kalian bisa mengambil dari referensi standar terapinya dari Perkeni boleh, kemudian dari American Diabetes Association boleh, atau dari farmakoterapi di Kiro boleh. Dan juga bisa kalian mencari referensi lain, misalkan dari jurnal, untuk mendukung hasil kerjaan kalian seperti itu. Kemudian ini kita masih ada waktu, nanti bisa dikerjakan untuk kuisnya. Dan nanti, oke, silakan Yurika, ada yang ditanyakan? Izin bertanya, Bu, Iya. kalau diabetes mellitus ini apakah bisa disembuhkan, Bu? Oke, baik, terima Terima kasih kasih, Bu. Yurika. Ya. Jadi untuk diabetes mellitus itu tidak bisa disembuhkan ya, merupakan salah satu penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Tetapi yang kita bisa lakukan itu adalah mengontrol kadar gula darah kita. Karena ketika kadar gula darahnya itu tidak terkontrol, itulah yang akan menyebabkan beberapa komplikasi yang sudah saya sebutkan tadi. Jadi pentingnya kita itu untuk mengontrol kadar gula darah, tetapi dia tidak akan sembuh. Jadi ketika seseorang menderita diabetes mellitus, dia akan mengkonsumsi obat tersebut seumur hidup, seperti itu. Bagaimana Yurika? Ya, Siap Bu, menjawab, Bu. Terima tanya, Bu. kasih. Oke, Yusra, silakan Yusra. Iya, Bu, pengertian saya belum mengerti tentang HbA1c itu pada pemeriksaan diabetes mellitus itu untuk apa, Bu? Oke, HbA1c itu dia merupakan hemoglobin yang terglikasi ya, yaitu pemeriksaan yang dilakukan dengan mengevaluasi kadar glukosa darah, apakah sudah terkontrol atau belum. Kemudian pemeriksaan HbA1c ini dia dilakukan untuk menunjukkan rata-rata dari kadar gula darah seseorang selama 90 hari atau 3 bulan terakhir. Dan juga bisa menunjukkan apakah seseorang ini akan mengarah atau terjadi komplikasi atau tidak, seperti itu. Gimana Yusra? Paham? Jelas? Baik, Bu, sudah paham, Bu. Oke, ini nanti kuisnya tolong dikerjakan. Untuk nilai tertinggi di kuis akan mendapatkan reward ya dari saya. Nanti juga akan saya pantau siapa nilai yang tertinggi. Nanti bisa datang ke saya ke Prodi untuk saya berikan rewardnya. Oke, mungkin cukup sekian materi kita hari ini. Untuk materi juga sudah saya sematkan di e-learning, bisa kalian akses. Oh iya, untuk tugas ini tadi kalian juga nanti bisa kumpulkannya di e-learning ya. Ada kolom foldernya itu untuk pengumpulan tugas. Oke, terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita aplaus dulu untuk Budian. Tadi sempat deg-degan nggak Budian ditanya nih sama Bu Dokter? Aku salah jawab jadinya, Bu. Baik, ini terlihat lebih natural ya, Prof ya. Iya. Ada percakapan gitu sebelum memulai perkuliahan. Baik, kita tanya dulu nih peserta yang berikutnya. Ada Pak Adi yang mungkin boleh memberikan tanggapan atau masukan untuk Budian, silakan. Baik, terima kasih Bu. Ini luar biasa sekali Bu Dian ini ya. Menyampaikan kuliahnya. Serasa kita emang kuliah farmasi tadi Bu ya. Dari awal sampai akhir kita bisa mengikuti dengan baik. Apalagi masalah diabetes ini kan ya hampir semua kita sudah mengenal begitu ya. Sudah luar biasa Bu menurut saya. Cuman tadi kayaknya dari mata kuliah yang disampaikan oleh Budian ini kan membahas tentang diabetes gitu ya, dengan metode yang dipakai mungkin case method gitu ya. Iya, case Tapi method. disampaikan di akhir ya Bu ya kasusnya untuk dikerjakan secara individu. Berarti di dalam pembelajaran tidak ada istilahnya case-nya ini tidak disampaikan di dalam pembelajaran ya Bu ya, tapi sebagai tugas individu seperti itu Bu ya. Iya, nanti ini akan dibahas ketika di pertemuan selanjutnya, karena untuk diabetes ini kan dia ada 2 pertemuan, Pak. Jadi di pertemuan berikutnya di minggu depan itu akan dibahas secara bersama-sama gitu. Baik, Didiskusikan bersama. siap. Terima kasih. Luar biasa Ibu. Oke, Mantap. terima kasih Pak Adi. Sudah, Pak? Sudah Bu, terima kasih Bu. Ya, terima kasih. Baik, kita lanjut ke Prof. Johannes, silakan Prof. Baik, Bu Neneng. Ya, bagus ya, Bu Dian. Sudah berapa lama Bu Dian jadi dosen nih? Dari 2018, Prof. 18, kurang lebih
6 6 tahun tahun. ya. 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 Sudah ngajukan kemana nih pangkatnya nih? Kebetulan saya di 2023 kemarin baru lulus P3K, Prof. Oke, ya. Masih di Ya, asisten ahli, Prof. iya, iya. Iya. Nggak apa-apa. Nanti berkembang dengan sendirinya. Iya, Prof. Betul. Kalau S3-nya ada nggak farmasi itu, Bu? Oh, S3-nya banyak, Prof. Banyak ya. Iya, Maksudnya nanti linearitasnya ke iya, farmasi ada iya. gitu. Kebetulan Ya. bidang saya itu kan di farmasi klinis, Prof. Nanti mungkin kalau misalnya di dalam negeri itu, untuk farmasi klinis itu bisa di Unpad atau di UGM. UGM ya. Kalau tidak ada tadi ya nanti dibanting ke program studi apa gitu ya. Sehingga profesornya nanti dalam bidang S3-nya gitu. Iya, Oke. Prof. Kalau ada linearnya nggak apa-apa, bagus. Baik, tadi memulai pembelajaran dengan sangat friendly ya kepada mahasiswanya, nanyakan IPK, itu memang kebutuhan-kebutuhan yang ingin dipenuhi, disentuh kepada mahasiswa kita. Itu semacam warming up untuk memulai pembelajaran sehingga kita kenal, seolah-olah kenal betul dengan hajat perkuliahan mahasiswa. Kemudian juga ada kontrak kuliah. Nampaknya Ibu Dian memulai betul mata kuliah ini kepada mahasiswa yang baru menerimanya, bukan materi lanjutan kan. Iya, Jadi betul, Prof. ya kasarnya gini, kalau mau dapat A, ini loh syarat-syaratnya. Kalau dapat C saja duduk saja, nggak usah beraktivitas. Kalau dapat Amin begini-begini usahanya. Jadi bagus itu ya. Kemudian juga aturan perkuliahan sudah di kontrak kuliah. Sampai ke aturan duduk sama Budian diatur gitu ya. Ini bagus juga karena nanti ada satu riset yang membuktikan tempat duduk anak mahasiswa paling depan itu prestasi belajarnya itu lebih baik dari yang di tengah. Yang tengah lebih baik dari belakang, dari paling belakang. Sebab di belakang itu paling seriusnya 15 menit, sudah itu mereka ngobrol. Apalagi saat ini kan HP itu tidak jauh dari jari jemarinya gitu ya. Nah, jadi itu bisa diputar misalnya yang belakang minggu depan paling depan, yang tengah pada posisi berikutnya dan seterusnya. Nah, jadi ini bagus ya. Kemudian tadi sudah diawali dengan semacam kuis ya, apa itu sebenarnya diabetes mellitus secara definisi maupun secara siap, pengetahuan siap mahasiswa bisa diukur gitu. Dan sangat menarik, dan bagi kami yang usia-usia yang sudah 60 ini harus menjaga diri ya, menjaga tidak terlalu overload nanti makan manis gitu. Tapi memang seleranya ingin yang manis terus gitu ya. Sudah makan minum kopi lagi gitu. Sebelum makan itu sudah minum juga ya. Nah, seringkali kita teman-teman itu makan pun teh manis air minumnya gitu. Nah, padahal dari makanan kita itu dari nasi aja sudah luar biasa ya, mengeluarkan Glukosanya nambah, glukosa Prof. yang kadang-kadang tidak seimbang dengan daya tahan fisik. Nah, saya mau tanya sedikit itu, Bu Dian. Iya, Prof. Ini kan banyak juga teman-teman seusia saya di kampus sekarang sedang mengalami hal yang sama gitu. Berawal dari diabetes, kemudian komplikasi gitu ya, komplikasi sampai ke jantung dan akhirnya stroke dan seterusnya gitu. Itu kan ada diabetes yang faktor hereditas, ada diabetes faktor pola makan gitu. Nah, kalau itu bisa disembuhkan nggak yang faktor hereditas itu, Bu Dian? Secara umum untuk diabetes mellitus itu memang maupun dari dia faktor genetik ataupun pola hidup itu, Prof, memang tidak bisa disembuhkan, Prof. Jadi memang kita hanya bisa mengontrol kadar gula darahnya aja, Prof. Jadi ya tadi seperti yang saya sampaikan, ketika sudah menderita diabetes mellitus itu kita akan seumur hidup untuk mengkonsumsi obat tersebut. Tujuannya adalah untuk mengontrol kadar gula darahnya supaya tidak terus meningkat seperti itu, Prof. Untuk mencegah terjadinya komplikasi. Iya.
Ya, sama seperti ketika seorang menderita hipertensi atau darah tinggi itu kan juga orang tersebut akan terus mengkonsumsi obatnya itu seumur hidupnya, Prof. Ya, Untuk mengontrol tekanan darahnya. ya, Jadi lebih kurang sama prinsip pengobatan untuk hipertensi ataupun diabetes mellitus ini. ya. Sudah itu ada juga istilah ini Diabetes diabetes kering, kering dan diabetes basah basah gitu. gitu. Ya. Kalau dia yang basah itu teman juga itu hancur dagingnya itu jatuh gitu sampai jatuh ujung-ujungnya di ini Sampai amputasi diamputasi gitu malah ada ya. ya, Prof ya. Nah, yang kering ini yang kelihatan gejalanya nggak ada di luar, tapi mungkin yang tadi makro itu ya, Bu ya, Iya, Prof. menghancurkan Dan alat-alat yang anatomi tubuh yang dalam yang lebih ya besar itu gitu karena ya. dia sudah mengenai ke neuropatinya juga, Prof. Jadi dia termasuk ke diabetes neuropati. Kemudian di kasus ini kan dia juga food ulcer nih, yaitu food ulcer itu ya termasuk yang itu, Prof, diabetes basah itu. Hmm. Jadi dia ada luka di kakinya yang nggak sembuh, kemudian luka tersebut itu kan akan mengalami infeksi ya, Prof ya. Nah, ketika infeksi bakteri masuk, kemudian akan memakan sel-sel atau saraf-saraf yang ada di sekitarnya itu. Sehingga ketika misalkan orang yang sudah terkena food ulcer ini atau neuropati diabetes ini, ketika dia keinjak paku, misalnya dia jalan gitu ya, Prof ya, nggak pakai alas Ya. kaki, kemudian kakinya keinjak paku pun dia nggak akan terasa, Prof, karena saraf-sarafnya sudah mati. Itu. Iya, iya, iya. Iya, betul. Jadi memang sulit ya untuk mungkin Memang tidak berjaga-jaganya bisa itu memang disembuhkan. harus agak ketat ya Iya supaya betul, jangan makanya kena butuh, ini gitu. iya makanya Ini butuh kasus memang, saya itu begini, Bu Dian. Satu iya, Prof. gampang berkeringat, keringat gampang sekali gitu. Kadang-kadang makan pun bercucuran keringat. Itu metabolisme saya itu gimana itu kalau sudah begitu? Mungkin metabolisme terlalu cepat ya, Dok ya. Kemudian untuk mudah berkeringat itu pun juga nanti perlu pemeriksaan lebih lanjut ya, Prof, karena memang ada beberapa penyakit juga yang dia menimbulkan banyak keringatnya. Kemudian ketika misalkan malam, kemudian sering berkeringat, walaupun misalkan cuaca tidak panas, tapi dia tetap berkeringat, itu juga menjadi salah satu tanda suatu penyakit, Prof. Gitu. Bukannya menakut-nakuti ya, Prof, ya, maaf ya, Prof. Iya, memang saya dari kecil suka berkeringat. Kadang-kadang Iya. tukang jam tuh bilang, Bapak keringatnya itu keringat berat ini gitu. Cepat sekali jam tangannya luntur gitu. Tajam sekali keringatnya gitu. Nah, jadi saya lama-lama juga kalau dari sekarang kan alhamdulillah ya segi penolakan makanan, tapi saya atur juga nggak perlu banyak gitu. Cuman kadang-kadang berkeringatnya itu ya dalam misalnya sudah mandi nanti ganti pakaian cepat sekali keringat lagi gitu. Kecuali pada ruangan yang ber AC, tapi ya kita nggak enak juga di AC terus ya, apalagi dalam mobil itu juga nggak bagus lah AC itu terus dipakai gitu. Jadi mudah-mudahan nanti saya juga sering konsultasi lah sama Boleh, dosen-dosen yang farmasi, dokter ya, boleh, Prof. ya di kampus ya. Boleh, Ya boleh, terima silakan, kasih Prof. Bu Dian, Iya. bagus ya dipertahankan nanti mungkin ini yang nanti kalau di real teaching mungkin ada videonya ya, video orang yang kena itu Iya, Prof. seperti apa fisiknya gitu ya. Saya lihat banyak juga teman-teman yang melorot badannya itu cepat sekali gitu ya. Sebulan yang lalu dia seperti ini badan kemudian melorot. Nah mungkin ini Cepat satu kurus ya, Prof contoh ya. ini apakah dia diet yang begitu kuat atau memang serangan diabetes itu gitu. Ya, Baik, mungkin Prof. nanti di real teaching ya Bu Nenengnya bisa diselipkan contoh-contoh misalnya yang basah itu luka-lukanya seperti apa. Mungkin banyak foto yang video seperti itu. Baik, kita beri aplaus kepada Bu Dian. Lanjut Terima berikutnya. kasih, Prof, untuk masukannya. Oke, bagi Ya, baik. Terima kasih Prof. Johannes. Demikian ya. Bu Dian untuk dilengkapi mungkin nanti ya masukannya secara keseluruhan tadi sudah sangat baik. Ada baiknya tadi ada apa namanya semacam persepsi begitu ya Prof ya Iya, dalam iya. video. Untuk visualisasi penyampaian materi mungkin itu akan lebih menarik begitu. Baik Bu Dian, terima kasih. Boleh untuk di stop recordnya.
Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.